Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang induksi matematika. Nah, mulai dari definisi dulu. Induksi matematika ini adalah metode pembuktian yang baku. Kok gitu? Yang baku dalam matematika. Maksudnya apa? Berarti dia diakui. Digunakan untuk membuktikan pernyataan perihal bilangan bulat positif. Ini ya, bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif ini kalau misalkan dilihat mulai dari 1 atau mulai dari 0. Nah, ini ada beberapa kubu, ada yang bilang 1, ada yang bilang 0. Kalau nggak salah ingat. Jadi, oke lah. Kita bisa dari 1, bisa dari 0 juga bisa. Cuman secara umum kita mulai dari 1 aja ya. Kecuali kalau misalkan nanti di soalnya sudah ditulis mulai dari 0, maka membuktikannya mulai dari 0. Oke, dapat mengurangi pembuktian bahwa semua bilangan bulat positif termasuk ke dalam himpunan kebenaran dengan jumlah langkah terbatas. Oke, sekarang di sini ditulis ya, dapat mengurangi pembuktian bahwa semua bilangan bulat positif. Jadi ada sebuah klausul, ada sebuah pernyataan, ada sebuah rumus. Kita disuruh membuktikan dengan itu ya, induksi matematika ya. Tunjukkan bahwa klausul ini benar, seperti itu. Persamaan ini benar. Yang diterapkan atau yang dibuktikan apa? Membuktikan bahwa semua bilangan bulat positif. Kalau disebut semua ini berarti jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa bilangan bulat positif? Berapa? Ya, tak beringat. Kalau misalkan kita membuktikannya dimasukkan satu per satu, berarti misalkan klausul ini disuruh membuktikan apakah benar untuk semua bilangan bulat positif, misalkan ya pakai cara biasa, ya dimasukkan satu, benar nggak? Benar. Dua, benar nggak? Betul. Tiga, empat, lima, sampai berapa? Ya sampai lulus nggak selesai. Kenapa? Karena jumlahnya tak beringat. Nah, kita bisa dengan induksi matematika ini bisa membuktikan untuk semua bilangan bulat positif itu benar, koma, dengan jumlah langkah terbatas. Di sini jumlah langkah terbatas berapa? Hanya 2. Tapi hanya punyanya pakai petik. Bukan hanya 2 itu dimasukkan 1 benar, 2 benar selesai. Enggak, bukan sorry dong. Tapi dengan beberapa metode. Ini adalah definisi dan fungsi induksi matematika. Sampai sini dulu. Aman ya? Oke, kita coba. Induksi matematika ini ada 4. Yang pertama adalah induksi matematika sederhana. Misalkan ada pernyataan nih, PN. Ini adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif dan kita ingin membuktikan bahwa PN ini benar untuk semua bilangan bulat positif N. Maka yang kita buat langkahnya, yang kita tempuh langkahnya hanya 2. Yang pertama adalah P di 1 benar. Atau terdefinisi. Jika ini benar, maka basis induksinya oke. Yang langkah 2, untuk semua bilangan bulat positif N lebih besar dari sama dengan 1, jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar. Oke, ini kalimatnya seperti biasa saja, tapi nanti di sini akan ada apa ya? Bukan klausul. Ada beberapa pemahaman yang mungkin nanti baru bisa difahami setelah kita melewati satu subbab ini. Nanti kita akan insya Allah akan ke sini lagi. Jadi gini, untuk semua bilangan bulat positif N lebih besar dari sama dengan 1, jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar. Kalau misalkan dijabarkan, untuk semua bilangan bulat positif N lebih besar dari sama dengan 1, berarti N1 masuk enggak? N1 masuk, 2 masuk, 3 masuk. Untuk semua bilangan bulat positif N lebih besar dari sama dengan 1, jika di PN benar, maka PN plus 1 juga benar. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita ambil N-nya 1 saja. N-nya 1 dulu ya. Jika P1 benar, maka P2 benar. Itu kalau yang di 1. Begitu kita sudah membuktikan dari 1 di 2 benar, maka kita ambil N-nya 2. Kalau 2 benar, maka 3 juga benar.
Kalau 3 benar, maka 4 benar. 4 benar, maka 5 benar. Sampai kapan? Sampai terserah. Seperti itu. Kita hanya membuktikan dengan 2 langkah ini saja, berarti kita sudah bisa membuktikan bahwa untuk semua bilangan bulat positif n lebih besar dari sama dengan 1, itu benar. Seperti itu. Ini adalah hipotesis induksi. Jika kita sudah, oh ini sama tadi ya. Jika kita sudah menunjukkan kedua langkah itu benar, maka kita sudah membuktikan PN benar untuk semua. Kenapa? Karena kita sudah membuktikan di satu benar, dan di kalau satu benar, dua benar. Kalau dua benar, maka tiga benar. Kenapa? Jika n benar, maka n plus 1 benar. Dan ini berlaku untuk semua bilangan n lebih besar dari sama dengan 1. Sampai sini dulu, mungkin ada yang tanyakan. Nanti kita mungkin akan kembali lagi ke sini ya, untuk mengevaluasi kalimat ini lagi. Tapi insya Allah nanti aman lah. Oke, kita coba tunjukkan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat melalui induksi matematika. Oke, n buah bilangan ganjil. Oke, bilangan ganjil positif pertama. Kalau satu buah bilangan ganjil positif pertama berarti berapa? 1. Yang kedua, bentar ya. Yang pertama 1. Yang kedua, 3. Yang ketiga, 5. Seperti ini ya. Oke, 1 buah, 2 buah, 3 buah. Berarti kalau 4 buah, berarti 1,3,5,7. Betul ya? Oke, tunjukkan bahwa n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Sekarang kalau misalkan kita ambil 1, n buah. Berarti 1 buah bilangan ganjil positif pertama. Hanya 1 saja. Jumlahnya berarti berapa? Ya, 1. Kalau 2 buah bilangan ganjil positif pertama. Jumlahnya 4. Betul ya? 3, berarti 4 ditambah 5, 9. 4, berarti 9 ditambah 7, 16. Kalau 5, berarti 16 ditambah 9, 25. Betul ya? 6, berarti yang setelah 9, 11. 25 tambah 11, 36. Nah, kalau misalkan dilihat, ini n-nya, ini adalah n kuadrat. 1 buah jumlahnya sekian. 2 buah jumlahnya 2 kuadrat. 3 buah bilangan ganjil positif pertama jumlahnya 9. 3 kuadrat. Seperti itu. Oke ya. Nah, berarti di sini paling tidak ini kita disuruh buktikan dengan induksi matematika. Bukan cara ini ya. Sebelum membuktikan dengan induksi matematika, paling tidak kita coba dulu seperti ini. Kita sudah membuktikan sampai 6. Oke, coba kita hitung 7. 7 berarti tambah 13. 36 tambah 13, 49. Oh ya benar, 49 sama dengan 7 kuadrat. So, itu. Nah, ini kita disuruh menunjukkan bahwa n adalah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat melalui induksi matematika. Oke, langkah pertama, seperti yang di sini tadi, langkah pertama adalah basis induksi. Kita masukkan untuk 1. Meskipun tadi kita sudah ya. Pertama kita masukkan 1. Jadi 1 buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1. Jumlah dari 1 buah yang berupa 1 itu adalah 1. Dan 1 ini merupakan 1 kuadrat. Oke. Nah, bagaimana dengan selanjutnya? Jangan dimasukkan satu persatu. Kita ini tadi hanya mencoba untuk meyakinkan. Benar nggak? Soalnya dari kalimatnya kok seperti ada yang masa iya. Gitu, itu ya. Pertama kali saya nyoba dulu pun dia juga gitu. Masa iya? Ternyata dimasukkan pun tidak benar. Oke, untuk 1, oke. Langkah berikutnya, apa kok kosong? Iya, karena aslinya ini ada isinya tapi nggak bisa dibuat coret-coretan. Akhirnya ini untuk langkah 2 ya, kita mencari, atau gini, kita disuruh membuktikan untuk n lebih besar dari sama dengan 1, jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar. Oke, sekarang kita nyoba n-nya jangan 1. Kita nyoba n-nya adalah n yang merupakan angka besar. Ini tadi kan kita misalkan ya, kita masukkan 7. Berarti kan kita masukkan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ini ditambah semua, seperti itu. Betul ya? Ternyata jumlahnya memang 49. Dan 49 ini sama dengan 7 kuadrat, seperti itu. Sekarang kita masukkan n saja dulu. Kita kembali lagi ke sini ya. Pada waktu kita punya 1,
Itu berarti kan satu saja ya. 2, itu kita punya 1 dan 3. 3, atau gini aja deh. Nah. Kita pakai gini aja, guys. Ini kita punya N-nya, ini bilangan ganjilnya. Salah. Ganjilnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan ganjilnya yang pertama, terus, betul ya? 5, 7, 9, 6 ini 11. Kalau ini kita punya titik sampai N, di sini berapa? Bagaimana korelasi antara angka atau bilangan ganjil ke sekian dengan bilangan ganjilnya? Berapa? 2N min 1. Logis ya? 2 kali 5 min 1. 2 kali 6 min 1. 2 kali 4 min 1. 2 kali 3 min 1. Logis, sesuai. Pada waktu 7 pun 2 kali 7 min 1. Sesuai. Nah, berarti di sini untuk N ini adalah 2N min 1. Oke ya? Nah, sekarang kita jumlahkan ini. Nggak usah ditulis semua, tinggalkan 1 plus 2, salah. 1 plus 3 plus 5 plus titik plus dalam kurung 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Betul ya? Nah, ini adalah persamaan yang diambil dari kalimat N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. 1 plus 3 plus 5 plus 7. Berarti maksudnya kalau misalkan kita lihat ini adalah angka 1, angka kedua, angka ketiga, angka ke titik plus angka ke N. Seperti itu. Inilah ada rumusnya. Sama dengan N kuadrat. Sampai sini dulu. Mungkin ada yang ingin tanyakan. Aman ya? Kalau misalkan ada, mending tanya sekarang. Takutnya nanti, kalau nanti tambah bingung. Oke ya, teman semua ya. Oke, ini adalah untuk PN. Betul ya? Nah, ini adalah untuk PN. Betul ya? PN. Bagaimana kalau misalkan kita punya PN plus 1? Oh, sebentar. Sebelum ke PN plus 1, kita lihat di sini dulu. Untuk semua bilangan bulat positif N lebih besar dari sama dengan 1, jika PN benar, maka harus menunjukkan benar. Ya benar, maka harus menunjukkan PN plus 1 juga benar. Kita tahu kalau ini benar. Tahunya dari mana? Ini adalah rumus, kok lompat? Ini adalah rumus untuk atau implementasi atau jabaran rumus dari kalimat yang disoalkan. Betul ya? Kita menunjukkan PN plus 1 juga benar. Sekarang, kalau misalkan kita punya PN seperti ini, posisi PN plus 1 gimana? Atau jangan ke PN plus 1 dulu. Kalau misalkan kita aslinya punya 3 buah bilangan ganjil pertama, berarti berapa? 1, 3, 5. Betul ya? Kalau kita tambah jadi 4, berarti 1, 3, 5, 7. Betul ya? Berarti yang sebelumnya ini tetap ada ditambahi 1 yang plus 1-nya lagi tadi. Nah, kalau PN seperti ini, berarti PN plus 1 gimana? 1, 3, 5, plus titik. Tadi saya dengar titik, plus 2N min 1. Nggak usah takut salah. Saya masih bisa mendengar 2N min 1. Setelah itu apa? Plus gimana? Benar, saya ulang lagi ya. Kalau misalkan 3 buah bilangan ganjil positif pertama, berarti 1, 3, 5. Pada waktu ditambah 1, 1, 3, 5-nya kan tetap ya. Tambah 1 yang ke-4. Berarti yang ini adalah punyanya si yang atas ini. Punyanya sampai N. Kalau kita ke N plus 1, berarti 2N min 1 diganti menjadi 2 dalam kurung N plus 1 min 1. Seperti ini. Sama dengan N. Bentar. Kalau di N ini adalah N kuadrat, kalau di sini menjadi
N plus 1 kuadrat. Oke? Oke ya? Kalau di N saja, dia sampai N kuadrat saja. Tapi begitu ditambah 2N plus 1 yang di sini, ditambah satu lagi ini, dia di sini menjadi N plus 1 dikuadratkan. Mana satunya? Kok hilang? Bukan hilang, belum ditambah. N plus 1 kuadrat. Oke. Oke ya? Nah, di sini, ini sama dengan berapa? N kuadrat. Kita tulis di sini. N kuadrat plus ini berapa? 2N plus 2 min 1. Berarti 2N plus 1. Betul ya? Ini dijabarkan jadi berapa? N kuadrat plus 2N plus 1. Apakah sama kanan dan kiri? Sama. Kanan dan kiri sama. Kalimat yang ini untuk semua bilangan bulat positif N lebih besar dari 1, jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar. Maksudnya adalah seperti ini. Jika Pn ini benar, maka kita punya hak untuk merubah ini menjadi N kuadrat. Betul ya? Dan kalau kita rubah ini menjadi N kuadrat, persamaannya ini juga benar. Maksudnya itu di situ. Jadi kalimat yang nomor 2 tadi, untuk Pn lebih besar dari sama dengan 1, jika Pn benar, kita harus menunjukkan pula posisi di Pn plus 1 juga benar. Yang ini tadi. Kalau P benar, maka kita punya hak untuk merubah ini menjadi N kuadrat. Kenapa? Ya ini kita, jika ini benar, maka kita punya hak ini menjadi N kuadrat, dan ini sama dengan kanan. Juga benar. Itu. Ini adalah prinsip induksi matematika. Sepertinya itu nggak ada hubungannya dengan Pn benar, Pn plus 1 benar sama membuktikan atau menggantikan posisi kita membuktikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tak hingga kita gantikan dengan 2 langkah ini sepertinya nggak ada relasinya. Tapi pada waktu kita sudah membuktikan jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar, ini sudah bisa menggantikan kalau 1 benar, maka 2 benar. Kalau 2 benar, maka 3 benar. 3 benar, maka 4 benar. Dan itu berantai terus sampai kapan? Ya, sampai plus hingga maunya sampai berapa. Oke, ini adalah langkah kedua. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Aman? Aman ya? Ini sebenarnya sama dengan yang halaman ini tadi, tapi kalau ditulis seperti ini, saya yakin Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini kalau yang halaman ini sebenarnya sama seperti ini, tapi kalau mungkin dilihat ini agak susah ya. Ini karena dia kan melebar semua gitu. Kita pakai ret-retan ini aja. Nah, karena langkah 1 dan langkah 2, keduanya telah dibuktikan benar, maka jumlah jumlah dari n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat juga terbukti benar. Ini induksi matematika sederhana, induksi matematika sederhana. Selanjutnya adalah induksi yang dirampatkan. Prinsip induksi ini sama, disebut mirip lah, jangan sama. Mirip seperti prinsip induksi matematika sederhana, bedanya apa? Nah, kita lihat. Kalau di sini mulai apa? Mulai N1, P1. Kalau yang di prinsip induksi matematika yang dirampatkan, ini maksudnya induksi matematika yang dirampatkan, dimulai dari N sama dengan N0. Jadi beda jadi tidak dimulai dari 1. Misalkan dimulai dari 5, 6, atau 7, seperti itu. Atau mulai hanya berlaku mulai 12, seperti itu. Prinsipnya akan sama seperti tadi, bedanya apa? Kalau tadi P1, di sini Pn0. N0-nya berapa? Tergantung soalnya. Seperti itu. Prinsip hipotesis induksinya juga sama. Untuk semua bilangan bulat N lebih besar dari sama dengan N0, jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benarnya kan sama semua.
Contohnya, tunjukkan bahwa untuk n lebih besar dari sama dengan 1. Loh, ini kok 1, Pak? N0-nya kok sama dengan 1? Ya, nggak masalah. Soalnya seperti itu. Kalau misalkan soalnya n lebih besar dari sama dengan 3, ya berarti kita nanti membuktikannya mulai dari n3. N sama dengan 3 maksudnya. N0 sama dengan 3. Tunjukkan bahwa 1 plus 2 plus 3 plus titik plus n sama dengan n kali n plus 1 per 2. Maksudnya ini apa? Kita punya 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 akan sama dengan 5 dikali 4 dibagi 2. Oke, kita coba ya. Misalkan n-nya dulu. N-nya adalah 1. Berarti 1 saja. 1 sama dengan 1 kali 2 dibagi 2. Betul ya? 1. Atau kita tulis gini. Berarti 1 kali 2 per 2. Ya, sama, betul. 1. Kalau misalkan 2. 2 berarti 1 tambah 2. Hasilnya adalah 3. 3 ini adalah 2 dikalikan 3 dibagi 2. Oh, benar. Oke, kita coba lagi. 3. 1 plus 2 plus 3 mestinya kan 6. 6 ini adalah 3 dikali 4 bagi 2. 6, betul. Coba Pak, lagi. 4. Ya, 4. 4 kan berarti hasilnya 10. 4 adalah 4 kali 5. Berapa? 20. Bagi 2. 10. Benar. 5. Berarti mestinya 15. 15 adalah 5 kali 6. 30. Bagi 2. 15. Betul. Tambah satu lagi deh. 6. 6 berarti mestinya kan 21. 6 kali 7. 42. Bagi 2. 21. Betul. Paling nggak sampai 6 sudah. Paling nggak sebelum kita mengerjakan, kita harus meyakinkan diri dulu yang dikerjakan benar. Kalau yang dikerjakan salah nanti ya. Tapi biasanya kalau disuruh membuktikan dengan induksi matematika, itu soalnya udah benar. Biasanya loh ya. Kecuali salah ketik. Kalau salah ketik salah. Makanya soalnya salah ketik ya. Oke, kita tadi sudah mencoba sigmanya yang di sini ya. Ini n kali n plus 1 per 2. Sigmanya tadi di sini sudah. Kita mulai dari langkah 1 basis induksi. Pada waktu 1, jumlahnya adalah 1. Dan 1 dimasukkan sini, 1 dikalikan 1 plus 1 dibagi 2, hasilnya juga 1. Benar. Benar dan terdefinisi. Sekarang kita masuk ke langkah kedua. Ini soalnya enak karena sudah ada rumusnya. Nanti kita tinggal memberikan Pn dan Pn plus 1. Berarti 1 plus 2 plus 3 plus titik plus n sama dengan n kali n plus 1 per 2. Betul ya? Mirip seperti tadi, kalau P-nya seperti ini, kalau n-nya plus 1, yang ini tetap, betul ya, ditambahi untuk posisi n plus 1. Berarti P n plus 1. 1 plus 2 plus 3 plus titik plus n plus n plus 1 sama dengan n-nya kan diganti jadi n plus 1 ya. N plus 1 di sini berapa? Agak langsung ini. N plus 2, betul ya? Dibagi 2. Ini. Kita disuruh membuktikan. Jika ini benar, maka kita punya hak untuk membuat 1 sampai ini menjadi angkanya adalah n kali n plus 1 per 2. Betul gini ya? Ditambah. Oke, di sini aslinya adalah n plus 1 saja. Tapi karena di sini dibagi 2, kita membuat di sini juga per 2. N plus 1, di sini berapa? 2. Biar apa? Ya biar tetap 2 per 2. Kita biarkan dulu. Nah, ini kalau misalkan, coba ya, ini kalau misalkan kita bagi, gini deh. Ini kita punya n kali n plus 1 ditambah 2 kali n plus 1. Yang n kali n plus 1 ditambah 2 kali n plus 1, ini bisa kita kumpulkan n plus 1-nya. Betul ya? Kalau aslinya kan dia
Hasilnya ya. Hasilnya dia kan N gini, N plus 1 plus 2 kali N plus 1. Hasilnya per 2. Betul ya? Hasilnya. Nah, terus ini N plus 1-nya kita keluarkan. N plus 1 kali berapa? Berarti kali berapa? Kali N plus 2. Betul ya? Per 2. Ini kita bawa ke sini lagi. Jadi dia akan menjadi N plus 1, kalau satunya di depan, dalam kurung N plus 2. Maksudnya apa? N ini punya yang ini, 2-nya ini punya yang sebelah sini. Per 2. Sama dengan dalam kurung N plus 1, N plus 2. Per 2. Terbukti benar. Jadi di langkah kedua, jika ini benar, kita punya hak untuk merubah ini menjadi ini. Dan pada waktu yang terakhir, kita membuktikan bahwa yang sisi sebelah kiri akan sama dengan sisi sebelah kanan. Dengan demikian, 1 plus 2 plus 3 plus sekian plus N sama dengan N kali N plus 1 per 2. Jadi misalkan ada tanya, berapa jumlah 100 buah bilangan positif bulat positif pertama? Jawabannya berapa? 100. 100 berarti 100 kali 101 bagi 2. Berarti 50 kali 101. Berarti 5050. Betul ya? Ya, sekitar segitu. Nggak usah hitung. Hitungnya ya cuma 50 kali 101 itu aja tadi. Berhitung. Ini nanti akan muncul lagi di bagian apa namanya kompleksitas algoritma kalau nggak salah. Oke, sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Nah, ini sama seperti tadi, tapi kalau saya seperti ini, saya sendiri aja pada waktu itu aja bingung gini maksudnya apa. Nggak jelas kan ya? Tapi kalau di sini tadi semoga bisa lebih jelas meskipun tulisannya tidak serapi ini. Gitu. Karena langkah 1 dan langkah 2 keduanya telah dibuktikan benar, maka terbukti jika 1 plus 2 plus 3 plus titik plus N sama dengan N kali N 1 plus 1 per 2, ini pun juga. Nah. Oke, sampai sini. Mungkin ada yang tanyakan? Oke, kita ke sini. Prinsip induksi kuat. Ini adalah prinsip induksi yang ketiga. Kalau yang pertama sama kedua tadi pakai model seperti itu. Terus yang ini adalah prinsip induksi kuat. Nah, kalau tadi pertama sama yang kedua tadi itu kita membuat pembuktian dengan dasar adalah basis induksi, yaitu angka yang paling kecil benar dulu. Jika angka yang paling kecil benar, maka angka selanjutnya juga benar. Kalau angkanya selanjutnya benar, maka angka yang kedua selanjutnya pun juga benar. Seperti itu ya. Nah, kalau di prinsip induksi kuat ini berbeda. Untuk semua bilangan bulat n lebih besar dari sama dengan n0, jika Pn0, Pn0 plus 1, Pn0 plus 2, sampai Pn benar, maka Pn plus 1 pun juga benar. Oke, contoh gini. Kita punya yang tadi ya, posisi yang tadi. Kita disuruh membuktikan apakah posisi di 10 benar, maka kita membuktikan dari kalau 9 benar, 10 benar. Betul ya? 9 dari mana betulnya? Kalau 9 benar, kalau 8 benar, maka 9 benar. 8 dari mana? Dari 7. 7 dari mana? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dimulai dari 1 kalau misalkan N0-nya sama dengan 1. Seperti itu ya. Kalau di prinsip induksi kuat ini enggak. Misalkan kita ingin membuktikan, misalkan N-nya itu 10. Maka kita prinsipnya ini, jika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 benar, maka 11 benar. Kalau yang tadi 10 hanya dari 9, 9 hanya dari 8, 8 hanya dari 7. Begitu. Kalau ini N-nya misalkan di 10, maka jika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 benar, maka yang 11 benar. Itulah sebabnya disebut dengan prinsip induksi kuat. Kenapa? Karena buktinya atau yang kita anggap benar itu jauh lebih banyak. Bukan hanya sebelumnya saja. Seperti itu.
Sampai sini dulu, mungkin ada yang tanyakan? Ini biasanya kalimatnya ini kurang atau lebih paham ya sama seperti tadi. Setelah nyoba baru paham. Oh, maksudnya kalimat tadi adalah seperti itu. Sekarang kita coba dulu. Biasanya belum ada atau biasanya pada waktu membaca ini itu punya pemahaman, tapi setelah mempelajari atau membahas yang slide, dua atau tiga slide berikutnya, baru punya pemahaman yang berbeda, yang lebih cocok dengan maksud dari kalimat itu. Oke, contoh induksi kuat. Bilangan bulat positif disebut prima jika dan hanya jika bilangan bulat tersebut habis dibagi dengan satu dan dirinya sendiri saja. Kalau ada bilangan antara satu dan bilangan itu, bulat positif ya ini ya. Kalau ada bilangan antara satu dan bilangannya dia itu di tengah-tengahnya situ, kok ada yang bisa membagi bilangan yang tadi hasilnya pun juga bulat, maka bilangan ini tadi bukan bilangan prima. Logis ya? Betul ya? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Tidak ada yang di tengah-tengahnya. Kita ingin membuktikan bahwa setiap bilangan bulat positif n untuk, ini maksudnya ya, maksudnya ini adalah untuk n lebih besar dari sama dengan 2, dapat dikatakan sebagai perwakilan dari satu atau lebih bilangan prima. Maksudnya ini apa? Oke. Yang untuk bilangan primanya aman? Aman ya. Sekarang kita ke pernyataannya. Kita ingin membuktikan bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 2, lebih besar sama dengan 2, dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima. Maksudnya gini, kalau ada sebuah bilangan prima, itu adalah hasil dari satu atau lebih perkalian bilangan prima. Kalau yang bilangan primanya kan aman ya. Di sini kita disuruh membuktikan, kita ingin membuktikan bahwa kalau misalkan ada sebuah bilangan prima, salah, bahwa kalau misalkan kita punya bilangan bulat positif yang lebih besar dari sama dengan 2, itu bisa dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima. Oke, kita ambil contoh. Mulai dari 2. Oke, dari 2. Bisakah 2 itu kita tulis sebagai 2 kali 1? Bisa ya? 2 dia prima. Di sini ada bilangan primanya enggak? Ya, 2 itu sendiri. Berarti di sini bilangan primanya yang ini. Sekarang 3. 3 adalah 3 kali 1. Ini bilangan prima. Betul ya? 4. 4 adalah 2 kali 2. Ini bilangan prima. Betul ya? 5. 5 adalah 5 kali 1. Ini bilangan prima. 6. 2 kali 3. Ini bilangan prima. 7. 7 kali 1. Ini bilangan prima. 8. 8 ini bisa 2 kali 4 atau 2 kali 2 kali 2. Di sini bilangan prima. 9. 3 kali 3. 10. 2 kali 5. Bilangan prima. Yang ingin dibuktikan adalah semua bilangan bulat positif yang lebih besar dari sama dengan 2 itu bisa dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih perkalian bilangan prima. Contohnya gini. Paling nggak kita nyoba sampai 10. Kalau 11. 11 ya berarti ya 11 kali 1. Ini bilangan prima. Seperti itu. Oke lah. Mungkin kita bisa menganggap pada waktu bilangan bulatnya tadi itu dia bilangan prima, maka kita bisa memasukkan bilangan primanya itu kali 1. Logis ya? Logis ya? Yang jadi pertanyaan apakah semua bilangan yang selain bilangan prima bisa diwakilkan atau bisa dinyatakan dengan perkalian bilangan prima? Yang jadi pertanyaan kan itu ya, logikanya ya. Kalau bilangan prima sendiri nggak masalah. Kenapa? Bilangan prima maka 1. Pasti ada bilangan prima di situ. Tapi yang bukan bilangan prima, apakah iya pasti nanti di tengah-tengahnya nanti itu paling tidak ada. Paling tidak minimal 1 buah bilangan prima.
Yang jadi pertanyaan kan itu. Betul ya? Oke, sekarang kita mulai basis induksi. Basis induksi dimulai dari dua. Kita tadi sudah. Dua ini sebagai basis induksinya. Pada kedua adalah 2 kali 1. Ya, berarti ya sudah ada duanya dia sendiri. Sudah, oke. Basis induksinya, oke. Sekarang, nah, langkah induksi, misalkan, sebentar, saya baca dulu. Misalkan pernyataan bahwa bilangan 2, 3, sampai N dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima adalah benar. Kita perlu menunjukkan bahwa N plus 1 juga dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Oke, jadi gini. Untuk kuat ini, 2, 3, 4, 5, 6, misalkan N-nya 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 benar, maka 11 benar. Prinsipnya gitu. Caranya, ini tadi sebenarnya sudah kita bahas setengah. Sekarang kita lihat gini. Jika N plus 1 sendiri tadi adalah bilangan prima, jadi kan kita nggak tahu posisi N-nya sebelah mana. Betul ya? Kalau N plus 1-nya tadi itu, misalkan memang benar bilangan prima, maka ya dia merupakan perkalian bilangan prima dirinya sendiri dikali 1. Betul ya? Seperti yang kita bahas tadi. Ini oke. Yang jadi pertanyaan adalah di sini. Jika N plus 1 bukan bilangan prima. Oke ya? Kalau N plus 1 bukan bilangan prima, maka dia akan habis dibagi. Bentar. Ini perlu gambar. N plus 1 gini. Oke. 2, 3, 4, 5, titik, N, dan posisinya adalah N plus 1. Kita punya posisi seperti ini. Kalau N plus 1-nya dia ini bilangan prima, maka dia jelas di sini adalah N plus 1 kali 1. Di sini bilangan prima. Beres. Oke ya. Yang jadi masalah adalah untuk 2, 3, 4, 5, titik, N, dan N plus 1. Saya ulang lagi. Prinsip induksi kuat adalah prinsip induksi matematika kuat. Itu adalah 2, 3, 4, 5. Jika 2, 3, 4, 5 sampai N ini benar, maka N plus 1 pun juga benar. Saya ulang lagi ya. Jika mulai 2 sampai N benar, maka N plus 1 juga benar. Nah, sekarang, kok diulang-ulang dari tadi toh? Ya, habis ini akan ketahuan. Kalau misalkan N plus 1 ini bukan bilangan prima. Oke ya? Maka akan ada bilangan antara mulai dari 2 sampai N yang akan habis membagi N plus 1. Bagus ya? Kalau N plus 1 bukan bilangan prima, maka akan ada bilangan entah mulai dari 2. 1 enggak ya? Kita enggak mulai 1. Mulai dari 2 sampai maksimal N. Meskipun logisnya enggak sampai N. Logisnya ya N plus 1 bagi 2. Maksimum lah. Begitu kan logisnya. Tapi saya nyebutkan itu saja. Seperti itu aja. Kalau ini bukan bilangan prima, maka akan ada bilangan antara mulai 2 sampai N yang membagi habis N plus 1. Betul ya? Misalkan di sini kita sebut ini sebagai angka A. Yang bisa membagi N per 1 ini tadi. Jadi N plus 1 dibagi A itu habis. Maksudnya bukan habis. Maksudnya tidak pecah. Hasilnya misalkan kita sebut B. Oke ya. Kita pindah. Kita pindah. Enggak di sini. N plus 1 bagi A, kok gitu? Bagi A sama dengan B. Oke ya? Nah, sekarang saya mau tanya. Yang membagi habis N plus 1, itu kan posisinya berada mulai dari 2 sampai N. Misalkan ada bilangan A. Hasilnya adalah B. Saya mau tanya, posisinya B di mana? Apakah lebih besar dari N1, N plus 1?
Enggak kan ya? Kalau A-nya positif, kita kan berbicara positif. Apakah B-nya negatif? Enggak juga. Logis ya? Kita hanya berbicara bilangan bulat positif. N plus 1 dibagi angka bulat tertentu, kok hasilnya juga bulat. Maka posisi A dan B nggak mungkin di sebelah sini atau di sebelah sini. Betul ya? Berarti nggak mungkin di sini. Nggak mungkin di sini, nggak mungkin di sini. Berarti apa? Posisi A dan B pasti ada di antara 2 sampai N. Betul ya? Logis ya? Sampai sini dulu, mungkin ada yang nanya kan? Semoga aman ya. Nah, kalau seperti itu, berarti kita bisa nulis kalau N plus 1 per A sama dengan B, maka N plus 1 sama dengan A kali B. Logis ya? Nah, sekarang A sama B posisinya berada di antara mulai dari 2 sampai N. Klausul prinsip induksi kuat jika 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai N itu benar. Benar apa? Benar memenuhi klausulnya itu. Maka N plus 1 juga benar. Nah, sekarang loh. A sama B itu berada di posisi antara 2 sampai N. Misalkan di sini itu ada pembaginya A saja. Maka klausulnya tadi apa? Kita disuruh membuktikan bahwa suatu bilangan bulat positif bisa diwakilkan atau dinyatakan sebagai satu atau lebih perkalian bilangan prima. Berarti si A kan antara 2 sampai N ya. Berarti si A sendiri itu benar merupakan perkalian satu atau lebih bilangan prima. Lagi ya. Si B. Si B pun juga merupakan perkalian satu atau lebih bilangan prima. Lah apalagi kita kalikan A kali B. Jelas kalau A kali B seperti ini, maka N plus 1 pun juga memenuhi persyaratan merupakan atau bisa dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima. Begitu. Sebagai contoh misalkan gini, kita posisinya 9. 2, 3, 4, kayak ini tadi. Kayak ini tadi. Disposisi 9. 2 benar, 3 benar, 4 benar, 5 benar, 6 benar, 7 benar, 8 benar, 9 benar. Kita disuruh melihat berikutnya. Berikutnya apakah 10 ini bilangan prima? Bukan. Berarti akan ada bilangan yang habis membagi 10 antara 2 sampai 9. Hasilnya adalah 2 dan 5. Nah, si 2 benar, si 5 benar. Benar apa? Merupakan perkalian satu atau lebih bilangan prima. Sehingga 10 hasilnya pasti juga merupakan perkalian minimal satu atau lebih bilangan prima. Logikanya seperti itu. Ini mau diteruskan terus sampai angka berapapun juga akan dapat. Awalnya dulu saya pada waktu membaca ini, apa iya semua bilangan positif, bulat positif itu pasti merupakan perkalian satu atau lebih bilangan prima. Ya, setelah dicoba ya memang seperti itu. Karena logikanya ya seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Semoga masih aman ya. Jangan 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 overheat dulu. Tunggu dikit, tinggal dikit. Karena nah nah ini dari sama. Karena langkah satu oke, langkah dua juga oke, maka ini pun juga oke. Nah, yang terakhir ini adalah prinsip induksi secara umum. Ini apa ya cara cepatnya ya? Nah, jadi gini, ini prinsip induksi secara umum ini adalah kalau misalkan kita baca cepat saja deh. Relasi biner kurang dari pada himpunan X besar dikatakan terurut dengan baik atau himpunan X dikatakan terurut dengan baik dengan kurang dari jika memiliki. Jadi gini, kalau misalkan kita punya X besar, himpunan X besar, di dalamnya itu ada kumpulan-kumpulan angka huruf kecil, angka
A, B, C huruf. Oh ya, huruf-huruf kecil. Seperti itu. Kalau misalkan kita punya X, Y, Z, itu anggota dari himpunan X. Kalau X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, jelas X akan kurang dari Z. Logis ya? Oke. Diberikan X dan Y. Kalau misalkan ada dua buah, itu kemungkinannya hanya tiga. X kurang dari, X lebih besar, atau X sama dengan. Oke ya? Seperti itu. Jika A adalah himpunan bagian tidak kosong, maksudnya apa? Jika A itu himpunan, jadi X itu kan himpunan yang besar, seperti yang kemarin. Himpunan bagian adalah bagian di dalamnya dari X, tapi yang nggak boleh kosong. Karena gini, kemarin kan kalau power set kan mulai dari yang himpunannya anggotanya 0, 1, 2, 3 sampai maksimum berapa. Nah ini yang nggak, yang selain yang kosong. Mau yang anggotanya 1, 2, 3, seterusnya. Kalau misalkan di sini terdapat elemen anggota X kecil elemen A atau X kecil sebagai anggota A, sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan Y untuk semua Y lainnya. Jadi misalkan ya, dari X besar tadi ada himpunan bagiannya. Di himpunan bagian ini ada X dan Y1 atau X dan X1, X2, X3 dan kawan-kawan. Kok ada X sekian, itu dia korelasi dengan teman-teman lainnya itu adalah kurang dari sama dengan. Berarti kita bisa bilang kalau X yang sekian tadi itu himpunan bagian uh, elemen bagus ya. Itu. Ini kenapa kok dibahas? Loh, ini kan memang seperti ini. Maksudnya apa? Bentuk induksi secara umum ini hanya berlaku jika keanggotaan himpunannya itu bisa dikorelasikan seperti ini. Apakah ada yang tidak bisa seperti ini? Ada. Misalkan kita pakai apa namanya orang misalkan. Kita kan nggak bisa menyatakan, oh ini lebih bagus dari ini, kan nggak bisa. Kecuali datanya adalah data tinggi badan. Nah, itu bisa. Tapi kalau yang disebutkan adalah orangnya, kita perlu mendiskretkan dulu orangnya. Ini dinilai apanya? Apakah tinggi badannya? Apakah, saya kalau mau nyebut yang value satunya takutnya ada yang tersinggung. Oh, tapi aman sebenarnya di sini ya. Apakah berat badannya? Seperti itu. Itu nanti baru bisa dijabarkan seperti ini. Tapi kalau yang masuk di himpunan itu adalah nama orang, kita nggak bisa. Nggak bisa pakai prinsip induksi secara umum seperti ini. Nah, ini kalau misalkan sudah bisa kita jejer, kita urutkan mulai dari yang kecil sampai yang besar, ini seperti ini. Nah ini, jika terurut dengan baik oleh kurang dari, Px0 benar. Ini apa? Ini adalah yang tadi basis induksi. Untuk semua X lebih besar dari X0, misalkan ini mesti ada sama dengannya. Ya udahlah, kita ingat dulu. Di dalam X, jika PY benar untuk semua Y kurang dari X, maka PX juga benar. Oh ya benar. Jadi gini, sebenarnya ini kalimatnya itu mirip seperti yang prinsip induksi Watt. Maksudnya seperti ini. Yang nomor satu aman ya, PX0 benar. Dalam hari ini adalah X0 sama dengan elemen terkecil, atau yang tadi adalah N0. Seperti itu. Nomor satu, insya Allah aman. Nomor dua, untuk semua X lebih besar dari X0, jadi kalau misalkan kita punya X0, terus kemudian kita punya X yang lebih besar dari X0, jika PY benar untuk semua Y kurang dari X, jadi gini, kita punya posisinya di sini adalah X0, di sini ada X. Ini ya, posisi X lebih besar dari X0. Jika PY benar untuk semua Y kurang dari X, berarti apa? Di sini kita punya Y, 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 misalkan. Jika kita punya PY benar untuk semua Y kurang dari X, maka PX juga benar. Ini mirip kalau misalkan kita punya X lebih besar dari X0, dan kita punya kumpulan Y yang kurang dari X. Kok di situ Y-nya itu memenuhi, maka si X pun juga benar. Ini mirip seperti barusan tadi. Kalau di sini benar, 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 ini kan duplikat dari yang pertama. Di sini benar, 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 maka kalau tadi N, di sini N plus 1 juga benar. Kalau tadi X0, X sekian, 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 sampai N benar, maka N plus 1 juga
Benar. Kalau di sini kita punya X yang lebih besar dari X0 dan untuk semua Y yang kurang dari X itu kok klausulnya benar, maka di X pun juga benar. Akan sama seperti tadi, kalau mulai dari X0 1, X0 plus 1, X0 plus 2, X0 plus 3, sampai N benar, maka N plus 1 juga benar. Ini sebenarnya sama seperti yang induksi kuat itu tadi. Cuman apa? Lebih diumumkan. Jadi ini kalau misalkan tadi yang sederhana, dirampatkan, kuat, itu semuanya bisa dirangkum menjadi sebuah prinsip induksi matematika secara umum. Jadi seperti tadi, N plus 1. Tapi bedanya di sini adalah yang dibuktikan adalah posisi X. X-nya itu adalah di posisi N plus 1. Oke? Sampai sini? Ya. Jam? Oh, 13.30. Oh, loh kok crash ya? Ya wis, nanti itu ya, lihat rekamannya Mas ya. Nah, ada lagi yang lain? Enggak ya? Saya target tadi jam 2. Oh, ya 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 ya. Yes, Mas, nanti tolong dilihat rekamannya Mas ya. Iya, ya. Maaf, saya nggak tahu. Jam 2. Jam jam 2 tak? Jam 1? Jam 2. Ya, saya juga sama jam 2 saya. Makanya cepat-cepat tadi jam 2. Ya. Makasih, Pak. Ya, ya. Maaf. Ini saya usahakan kurang dari sekian. Oke. Oke, ini kita yang ingin kita lihat. Kita punya Sm, N sama dengan 0 jika M0 N0, Sm min 1, N plus 1 jika N-nya sama dengan 0, dan Sm, N min 1 plus 1 jika N-nya tidak sama dengan 0. Oke, misalkan kita punya di sini adalah A. Maaf, ini klausul A. Kak ketok nih kono ya. Ini adalah A, ini B, ini C. Bentar, ini tadi mana? Oke. Ini A, ini B, ini C. Oke, kita mulai dari 0,0 dulu. 0,0 berarti M-nya 0, N-nya 0. Sama dengan masuk yang mana? Masuk yang rumus ini. 0,0. Jika M0, N0 sama dengan 0. Masuk yang A. Betul ya? Oke, A. Mau ke kanan dulu atau mau ke bawah dulu? Ke bawah. Oke. Bawah. S 0,1. Berarti S 0,1. Masuk A, B atau C? Masuk yang ini kan M, N. Nah, seperti itu. Berarti masuk yang A, B atau C? M, N. Ini dia, SM, N. Berarti S 0,1. Masuk yang A, B atau C? N-nya berapa N-nya? N-nya di sini 1. Berarti masuk yang ini enggak? A, iya enggak? Gini. S-nya kita punya SM, N. SM, N sama dengan 0 jika M-nya 0, N-nya 0. SM, N sama dengan ini jika N-nya sama dengan 0. SM, N sama dengan ini jika N-nya tidak sama dengan 0. Yang ini tadi aman. S 0,0 berarti masuk yang A. Kita ke bawah dulu. S 0,1 masuk yang A, B atau C? Yang C. Berarti kita lihat, misalkan ya, kita tulis di sini 0,1. Maka akan sama dengan 0,1 min 1. Betul ya? Berarti akan sama dengan S 0,0 plus 1. Seperti itu. Oke ya. Ini sudah masuk sini. S 0,0 ini masuknya dari sini. Oke? Kalau oke akan dihapus. Kenapa? Karena nanti dipakai lagi di situ. S 0,0 plus 1. S 0,0 sama dengan berapa? 0. Berarti 0 plus 1 sama dengan 1. Oke, sekarang kita ke kanan. S 1,0 masuk A, B atau C? Berarti masuk yang B. B. Kita tulis berapa? 1,0. Berarti masuk B. 1 min 1,0. Berarti 0,0 juga. Masuk ke sini. Dah, kita hapus. Karena dipakai lagi nanti.
Berarti ini adalah S 0,0 plus 1 sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1. Setelah dari sini kemana? Kita coba ke sini. 1,1. Masuk A, B atau C? C. 1,1. 1,1 min 1 berarti 1,0. S 1,0 plus 1. 1,0 didapatkan dari mana? 1,0 didapatkan dari yang atasnya. Sini. Seperti itu. Oke ya. Dan ini akan terus berlanjut. Mau ke S00, 10, 120, 30, 11, 12, 13, S25,13 seperti itu bisa berlanjut. Pertanyaannya, buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk pasangan tidak negatif M dan N, Sm, N sama dengan M plus N. Jadi misalkan S1,1 jawabannya adalah 2. Kita sudah membuktikan ini tadi ya, benar. S1,1 adalah 2. S1,0 adalah 1 plus 0, 1. S0,1 adalah 0 plus 1, 1. Sudah benar. Yang tidak kita membuktikan 3. Sorry itu. Nah, dari sini kita lihat. Karena 0,0 adalah elemen terkecil, yang ini ya, elemen terkecilnya kan M-nya 0,0, maka kita sudah membuktikan. Untuk 0,0 adalah 0. Oke. Langkah induksi, untuk semua M, N lebih besar dari sama dengan 0, nah, seperti ini. Kalau tadi kita membuatnya adalah posisi X, posisi N dan N plus 1. Bentar ya, kita tulis ya. Kalau tadi kita punya X0, titik, N, kemudian yang ingin kita buktikan adalah N plus 1. Sekarang kita punya posisinya adalah, maaf, ini bukan X0. Ya, ulang. Sebentar ya. Kita posisi ini adalah N0, titik, sampai N. Posisi yang kita ingin buktikan adalah N plus 1. Oke ya. Kalau sekarang kita punya di sini X0, Y, 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 Y. Di sini adalah X. Yang ingin kita buktikan posisinya. Nah, untuk semua M, N lebih besar dari X0 di dalam X, berarti ini adalah posisinya M, N yang ingin kita buktikan. Betul ya? Jika ada S, M aksen, N aksen, ini untuk Y-nya. Kita buat sendiri dulu. Ini sama dengan M aksen, N aksen. Ini posisi Y-nya. Benar untuk semua M aksen, N aksen kurang dari M, N. Kan di beberapa posisi ini. Jadi di sini kita punya M aksen, N aksen. Posisi Y. Ini adalah posisi Y kurang dari X. Maka kita disuruh membuktikan SM, N posisi di sini juga benar. Jadi itu. Nah, misalkan ya, kita meyakini bahwa posisinya si X0 sampai X ini, maaf, X0 sampai kurang dari X ini benar. Ini ya, jika benar untuk semua posisi yang ini Y kurang dari X, ini ditulis di sini aja, biar nggak di sini. Berarti kita disuruh membuktikan bahwa Sm, N, baik N untuk 0 maupun N plus, untuk yang N lebih dari, kurang tidak sama dengan 0 pun juga benar. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang tanyakan tentang perubahan tadi. Biasanya yang tadi Xn 0 sampai N, kita membuktikan N plus 1. Di sini kita punya X yang lebih besar dari X0, dan kita punya Y banyak. Selama yang X0 sampai Y banyak ini tadi sudah benar, maka di X pun juga benar. Oke? Nah, sekarang, Nah, sekarang kita lihat. Karena di sini buktinya kita punya N-nya sama dengan 0 dan N-nya tidak sama dengan 0, maka kita membuktikan keduanya ini terpisah. Betul ya? Karena posisinya X0 kan di sini ya. Betul ya? Nanti akan ada M aksen, N aksen yang bisa di sini maupun di sini. Nah, sekarang untuk yang pertama, jika N-nya sama dengan 0, berarti ini punyanya si B. Betul ya? Ini adalah untuk B. Jika S M, N sama dengan
Nah, dari definisinya ya, tadi kan SM, N sama dengan SM-1, N plus 1. Ini dari definisi rumus B tadi. Maka kita punya M-1, N. Berarti kan M-1, N ini si Y-nya. Ini adalah si X-nya. Betul ya? M-1, N ini jelas kurang dari M, N. Maka dari hipotesisnya, si ini mestinya ini sekarang kita masukkan ke yang hipotesis. Oh, hipotesisnya belum tulis. S, M, N sama dengan M plus N. Oke. Ini adalah posisi si Y. Betul ya? Posisi si Y ini kita masukkan ke klausul awal. Berarti kita punya S dalam kurung M-1, N sama dengan berapa? Dalam kurung. Kalau kita punya SM, N sama dengan M plus N. S M-1, N sama dengan M-1 plus N. Betul ya? Betul ya? S M-1 plus N. Oke ya? Maaf, gini aja. Betul ya? Logis ya? Sama nggak dengan yang ini? Sama. Berarti ini kita masukkan ke sini. Berarti SM, N sama dengan SM-1, N sama dengan M plus min 1 plus N plus 1. Berarti sama dengan salah. Coret ya. M plus N. Sudah, kita membuktikan bahwa SM, N sama dengan M plus N. Dari mana? Dari posisi si Y ini. Ini adalah untuk PY. PY adalah SM-1, N. Itu berarti kita masukkan ke sini. M-nya kita masukkan ke sini. M-1 plus N. SM-1, N ini adalah posisinya ada di sini. Yang diambil dari awal tadi. Plus 1. Hasilnya sama. Sehingga SM, N sama dengan M plus N. Jadi kita membuktikannya berdasarkan posisi Y-nya. Kalau yang tadi, kita membuktikan berdasarkan posisi N0 sampai N, maka N plus 1 juga benar. Kita membuktikan posisi yang di X benar dari X0 sampai Y, yang dimana Y ini kurang dari X. Sebenarnya sama aja, cuman ini dijabarkan secara umum gitu aja. Yang di sini pun juga sama. Ini adalah posisi si Y-nya. Kalau kita punya S, M, N-nya sama dengan M plus N, pada waktu kita punya S dalam kurung M, N-1 sama dengan ini tulisannya sama semua sih. Akan sama dengan M plus dalam kurung N min 1. M plus N min 1-nya dimasukkan ke sini. Sehingga S, nah ini. Ini dimasukkan ke sini sehingga M plus N min 1 plus 1 akan sama dengan M plus N. Sudah. Tadi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Aman ya? Ini langsung ini silakan dicoba. Kalau tidak ada, kita akhiri untuk kuliah hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.